Seorang ilmuwan Serbia yang bernama Milutin Milankovic mengemukakan semacam teori ya di awal tahun 1900-an bahwa sesungguhnya bumi ini tidak bergerak menuju kepada pemanasan global, tetapi justru menuju kepada pendinginan global atau global cooling. Apa isu global yang akan mengemuka, yang akan populer di tahun 2023 ini setelah isu pandemi sudah mulai mereda? Saya memprediksi bahwa selain isu Perang Dunia Ketiga, ada satu isu besar yang nanti akan merajai di sepanjang tahun 2023 ini menjadi semacam isu global, yaitu tentang global climate change. Benar bahwa isu global climate change sudah lama kita kenal ya, kurang lebih sekitar 20-an tahun yang lalu lah. Kita banyak baca atau melihat film-film dokumenter, terutama ketika ada satu film dokumenter yang dibuat oleh mantan wakil presiden Amerika Serikat Al Gore, judulnya An Inconvenient Truth ya. Itu membahas tentang bagaimana global climate change itu terjadi dengan dampaknya global warming yang kemudian membawa es di kutub utara itu mencair dan kemudian membuat muka air laut meninggi dan akan menenggelamkan banyak daratan-daratan di seluruh dunia, seperti itu kurang lebih ya. Ada juga menunjukkan ada polar bear atau beruang kutub yang kehilangan es tempatnya hidup selama ini dan menyisakan lautan yang begitu luas, seperti itu kurang lebih. Dan sejak itu isu global climate change terus-menerus didengungkan oleh banyak pihak. Dan selama kurang lebih 16 tahun sosial media, artikel di media maupun di blog, di website ya, itu banyak sekali mengklaim bahwa betul terjadi pemanasan global dan suhu rata-rata bumi itu memanas kurang lebih sekitar rata 4 derajat Celcius ya selama kurang lebih 40 tahun terakhir itu suhu menunjukkan tren memanas. Tapi di sisi lain ya, propaganda ataupun informasi yang begitu membanjiri dunia terkait dengan global climate change ini mengusik pemikiran dari para peneliti, para ilmuwan dunia, yang mana mereka juga memiliki dasar ilmunya ya. Seorang ilmuwan Serbia yang bernama Milutin Milankovic mengemukakan semacam teori ya di awal tahun 1900-an bahwa sesungguhnya bumi ini tidak bergerak menuju kepada pemanasan global, tetapi justru menuju kepada pendinginan global atau global cooling. Bukan global warming, tetapi justru malah global cooling. Beliau, peneliti Serbia ini, mendapatkan dukungan dari banyak peneliti-peneliti setelahnya. Sampai setelah 40 tahun ini ada sekitar 30.000 peneliti yang menyampaikan pendapat yang senada bahwa alih-alih terjadi pemanasan global di dunia, bahkan tendensinya dunia atau bumi ini cenderung menuju kepada periode Ice Age atau periode bumi beku ya, Ice Age ya, masa di mana bumi mengalami pendinginan yang masif. Jadi atas dua pendapat atau dua pandangan yang saling bertentangan dan masing-masing memiliki dasar ya, artinya ada banyak peneliti yang pro terhadap isu global warming, tapi juga banyak peneliti yang pro terhadap isu global cooling. Maka saya minta kepada Anda semua agar tidak sama-sama bingung, agar tidak sama-sama merasakan adanya suatu pemaksaan atas pemikiran-pemikiran tertentu dari dua kubu yang saling bertentangan ini. Makanya saya mengajak Anda untuk memiliki sikap sama seperti saya, yaitu kita harus curious ya, kita harus peka dengan keadaan yang ada. Kita harus belajar untuk mengamati dengan baik kondisi yang terjadi di sekitar kita. Do your own research ya, buat penelitian-penelitian sendiri. Jangan hanya mengikuti
informasi-informasi atau propaganda-propaganda yang menjadi semacam informasi mainstream atau propaganda mainstream yang sebetulnya berlawanan atau tidak linear dengan situasi fakta yang terjadi di kehidupan kita sekarang. Satu contoh fakta yang ingin saya sampaikan ya, hari ini tanggal 23 Januari 2023 pukul 11.41 pada saat saya sedang membuat video ini, suhu Jakarta, yang mana Anda tahu Jakarta itu termasuk kota yang panas ya di Indonesia ini, terhitung suhunya 29 derajat. Jadi suhu 29 derajat itu sesungguhnya suhu yang nyaman ya. Tanpa AC pun kita sebetulnya nyaman, nggak usah harus masang AC sebetulnya. Tapi karena awan itu banyak sekali di atas langit Jakarta, maka suhu yang 29 derajat itu tidak terasa sejuk atau dingin, bahkan panas. Kenapa? Karena awan yang membentuk selimut ya, membentuk kubah di selimut gitu ya di langit Jakarta itu membuat suhu terasakan seakan-akan seperti 35 derajat Celcius ya. Jadi memang kalau keluar itu rasanya, keluar rumah tanpa AC ya, rasanya suhu udara itu kayak kita masuk di dalam suatu ruangan yang banyak orang tuh gimana sih, jadi kayak terbekap gitu ya, kayak terbekap gitu dan panas. Padahal kenyataannya secara fakta suhu Jakarta saat ini cenderung sejuk. Nah, hal-hal seperti itu yang saya ingin mengajak kepada Anda untuk terusik ya, untuk peka dengan situasi yang ada. Seandainya suhu dunia atau suhunya Indonesia ya, suhu dunia, suhu bumi ini mengalami pemanasan global, maka nggak mungkin Jakarta akan mencapai suhu sesejuk 29 derajat Celcius ya gitu. Artinya pendapat dari para ahli yang menyatakan bahwa alih-alih ya, terjadi global warming, bahkan suhu ya secara fakta sesuai dengan penghitungan dari simulasi ya, matematika model yang dilakukan dari abad 20 sampai abad 21, sekarang kita di abad 21 ya. Selama abad 20 dari mulai tahun 1980, 40 tahun yang lalu, kemudian diamati sampai dengan abad 21 ini, ternyata secara rata suhu bumi itu naik dan turun ya, jadi artinya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pada masa 40 tahun atau kalau di sini tuh 34 tahun ya, suhu bumi memang memanas secara global. Ada masa-masa ya, ada periode-periode di mana suhu memang menaik, tapi ada periode-periode di mana suhu itu mendingin, suhu bumi itu mendingin. Kalau kita melihat ya secara linier saja gitu dan kita percaya begitu saja dengan propaganda yang disampaikan oleh pro global warming, maka itu akan memengaruhi pemikiran dan persepsi kita. Dan kalau kita setuju, maka kita akan merasakan bahwa oh ya betul ya gitu, bahwa kenyataannya suhu itu panas ya. Jadi kita dipersuasi untuk merasakan bahwa suhu itu panas. Kita dipersuasi bahwa betul ya, karena kita dihujani dengan informasi-informasi bahwa es di glasier, es di kutub utara itu mencair, kemudian muka air laut itu menaik ya, tanpa kita sadari bahwa sebetulnya muka air laut yang naik ya itu tidak terjadi di seluruh daratan di seluruh bumi ya. Bahkan beberapa tempat mengalami kekeringan, kekurangan air. Ada banyak sungai-sungai yang bermuara di lautan itu justru mengalami kekeringan. Danau-danau yang terletak juga tidak jauh dari laut itu juga mengalami kekeringan. Tetapi di sisi yang lain, di bumi yang lain, banyak terjadi banjir, ya, banyak terjadi rob, ya, artinya muka air laut itu betul-betul naik, ya. Dan kemudian dari situ kita menjadi percaya bahwa memang betul-betul terjadi global warming yang membuat es di kutub utara mencair. Fakta yang sederhana saja sebetulnya yang terjadi ya di utara Pulau Jawa, ya, di utara Pulau Jawa, di sepanjang Laut Jawa, mulai dari Jakarta ya, provinsi sebelah baratnya Jakarta itu provinsi Banten, provinsi DKI Jakarta, lalu kemudian provinsi Jawa Tengah ya.
ada perbedaan dari fakta yang ada. Satu sisi ada fakta sih bahwa memang muka air laut di kawasan utara Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, Kudus ya, di daerah pesisiran Jawa Tengah bagian utara itu banyak desa-desa yang mengalami penenggelaman oleh air laut ya, seperti itu. Ada beberapa desa yang sangat fatal ya, mengalami rob gitu ya, jadi banjir akibat muka air laut yang meninggi. Betul, itu terjadi. Tapi apakah itu karena muka air laut yang meninggi atau karena administrasi tata air yang ada di situ yang tidak beres, kita belum tahu dan belum ada juga laporan yang faktual. Tapi ada fakta, ada evidence yang jelas tidak terbantahkan, yaitu di pesisir utara DKI Jakarta sampai ke Banten, di mana banyak sekali terjadi pembangunan-pembangunan, terutama di pulau-pulau reklamasi yang ada 17 pulau itu terus dibangun dan didirikan bangunan-bangunan yang mewah ya, rumah-rumah mewah, apartemen-apartemen mewah, mal-mal dan pusat komersial yang mewah di situ, dan luar biasa sekali, sangat masif. Jadi, dan tidak ada tanda-tanda sedikit pun yang menunjukkan bahwa muka air laut di pesisir utara DKI Jakarta dan Banten itu menunjukkan adanya kenaikan muka air laut. Ya, benar ada di titik-titik tertentu, misalnya di satu daerah di kawasan Muara Karang itu ada yang rumah-rumah yang tertenggelam di situ. Tetapi sebagian besar dari kawasan tersebut Anda juga bisa lihat kan dengan mudah. Anda lihat di YouTube ya, ada drone yang menunjukkan bahwa kawasan pesisir utara DKI Jakarta sampai Jawa, sampai Banten sama sekali tidak ada tanda-tanda muka air laut yang meninggi ya. Begitu juga dengan yang terjadi di belahan bumi yang lain. Ada kenaikan muka air laut yang sangat ekstrim di daerah Pasifik ya, yang mana menghasilkan beberapa pulau itu tenggelam. Tapi di sisi yang lain, di belahan bumi yang lain terjadi pembangunan yang besar-besaran di kawasan-kawasan pesisir pantai ya, seperti di kawasan negara bagian Hawaii di Amerika Serikat. Itu banyak sekali didirikan villa-villa tepi pantai ya, resort ya. Sebagaimana juga Anda tahu di kawasan Semenanjung Arab juga banyak sekali pulau-pulau reklamasi dengan pemukiman-pemukiman mewah yang sampai dengan hari ini terus dibangun. Demikian juga kalau Anda lihat, cek ya, di Asia bagian selatan Tenggara, di atasnya Indonesia, di utara Indonesia, negara Singapura juga sangat masif ya, membuka daratannya, artinya memperluas daratannya dengan reklamasi. Selain Pulau Sentosa juga ada, jadi daratan itu tambah maju ke pantai ya. Pantainya tambah mundur begitu ya, karena ada reklamasi, sehingga negara Singapura itu makin lama makin luas, bahkan tidak tertutup kemungkinan nanti bisa menyatu tuh sama Pulau Batam. Sama Pulau Batam bisa menyatu tuh ya, karena mereka makin maju ya daratannya dengan adanya teknologi reklamasi. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lain di permukaan bumi lah gitu. Jadi apakah itu tidak menafikan ya, atau tidak memperhitungkan global warming yang terjadi sebagaimana propaganda yang dilakukan? Saya rasa tidak. Jadi sekali lagi, untuk bisa memastikan apakah saat ini memang betul-betul terjadi global warming atau terjadi global cooling, maka sebaiknya kita sama-sama lebih curious, lebih dalam, lebih tajam mengamati apa yang terjadi di sekitar kita, karena kitalah nanti ya, manusia lah nanti yang akan terdampak ya, apakah isu global warming yang betul, apakah isu global cooling yang betul, itu kita yang terdampak. Dan pada video ini saya ingin memberikan kepada Anda guidance berdasarkan dari penelitian saya berbasis literatur review tentu saja ya. Saya juga melakukan observational study dari beberapa titik di kawasan pantai utara, sepanjang pantai utara Jawa. Tapi itu kan masih terlalu sedikit ya, data yang terlalu sedikit yang bisa saya ambil secara langsung di lapangan. Saya masih perlu juga data-data yang lain, tentu saja bisa kita ambil dari berbagai penelitian yang sudah dipublikasikan atau sudah dilaporkan oleh para peneliti yang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai
literatur review ya, systematic literatur review itu yang saya gunakan, dan juga melakukan riset jurnalistik ya, berdasarkan dari apa artikel-artikel yang dimuat di media, wawancara-wawancara dengan para peneliti yang pro global warming maupun yang pro global cooling, termasuk buku-buku yang ilmiah yang ditulis oleh para peneliti, para ahli geologi, para ahli cuaca, hidrologi gitu. Banyak sekali buku-buku yang bisa kita searching dan bisa kita baca. Dari situ kemudian saya membuat sintesis ya terhadap apa yang sesungguhnya terjadi. Saat ini saya belum memiliki satu simpulan yang akurat ya, terutama karena saya adalah pengamat, bukan ahli dalam bidang geologi maupun hidrologi. Ya, saya meminjam mata para peneliti. Tetapi saya mencoba untuk berdiri di titik yang netral. Artinya saya tidak berpihak kepada para ilmuwan yang pro global warming. Saya juga tidak berpihak pada ilmuwan yang pro global cooling. Saya mencoba menjadi pengamat yang netral. Jadi dua-duanya hasil dari penelitian mereka, hasil dari artikel publikasi mereka itu saya baca dengan seksama. Ya, karena sampai dengan hari ini, Januari 2023, keduanya memiliki dasar-dasar ilmiah dan memiliki argumentasi-argumentasi yang kuat pada masing-masing temuan yang mereka dapatkan dari penelitian mereka. Jadi saya sekali lagi ingin buat Anda semua agar tidak begitu saja tenggelam di dalam isu-isu yang nanti di masa mendatang itu akan merugikan secara ekonomi, merugikan secara keputusan, merugikan masa depan kehidupan kalau kita semua pasif dan hanya menelan mentah-mentah begitu saja isu-isu yang disodorkan oleh kita tanpa kita melakukan verifikasi yang sesungguhnya terjadi. Terutama ini yang bahaya juga kalau pemerintah negara itu tidak memiliki banyak ahli yang memiliki suatu sikap netral dan memberikan suatu masukan yang netral dan objektif tentang situasi yang ada dan di masa mendatang. Karena efek bahayanya atau risiko besarnya adalah kalau kebijakan yang diambil itu salah karena berdasarkan dari informasi dan pengetahuan yang salah, maka dampak kesalahannya itu akan mengimbas kepada tidak hanya kelangsungan kehidupan bernegara, tetapi yang paling penting adalah mengancam bagi kelangsungan masa depan dan kehidupan dari rakyat di negara tersebut. Makanya saya pada kesempatan ini juga ingin sampaikan kepada pemerintah negara Indonesia bahwa Anda harus memiliki peneliti, para ilmuwan yang netral, yang memiliki pengetahuan yang luas, tidak hanya menjadi orang-orang yang berkiblat kepada satu pendapat saja, yaitu pendapat global. Artinya pendapat global kan, karena memang disokong oleh para penguasa-penguasa industri yang kuat sekali negosiasi maupun lobbynya, sehingga dunia saat ini sebagian besar percaya bahwa memang bumi ini sedang mengalami global warming, instead of percaya bahwa bumi saat ini mengalami global cooling ya. Saya sendiri walaupun ada di titik netral, di titik tengah, tetapi karena semakin banyak yang saya pelajari, semakin banyak yang saya ketahui, dan semakin banyak juga data-data yang kurang kuat ya dalam mendukung betul-betul terjadi global warming, dan bahkan semakin banyak juga data-data yang menunjukkan bahwa tren pendinginan di bumi ini memang betul-betul terjadi. Dan ada banyak juga hal-hal yang jadi luput dari pengamatan dan pemikiran dari banyak peneliti, banyak ilmuwan tentang bagaimana sesungguhnya alam itu memiliki matematikanya sendiri. Bagaimana alam itu memiliki rumusnya sendiri di dalam mengelola balance nature ya, natural balancing, atau mengelola keseimbangan alam yang seperti yang terjadi. Jadi alam tidak berdiam diri saja. Alam itu bukan suatu entitas yang pasif, tidak. Tetapi alam itu memiliki kehendak, memiliki rumus, memiliki hukum, dan memiliki
kemampuan di dalam mengelola dirinya sendiri. Dan ini yang luput ya diperhatikan atau diperhitungkan terutama oleh para ilmuwan barat yang menganggap bahwa alam itu adalah satu entitas yang pasif dan segala sesuatu yang terjadi pada alam itu sesungguhnya dikendalikan sepenuhnya oleh manusia dan alam tidak memiliki kontribusi untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dan ini adalah suatu pemikiran antropogenik yang menurut saya harus dikoreksi. Ya, tentang hal tersebut nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Saya ingin memberikan kepada Anda saat ini pesan bahwa ada banyak keadaan-keadaan di alam itu yang ternyata di luar dari pemikiran kita, bagaimana alam mampu membuat keseimbangan dirinya sendiri ya. Contoh yang kedua atau fakta yang kedua ya, bukan contoh ya. Fakta yang kedua adalah kalau manusia itu dianggap sebagai sebab terjadinya global climate change dengan produksi CO2, produksi karbon dioksida akibat dari bertambahnya jumlah manusia, malah memiliki kemampuan sendiri untuk bisa mengelola banyaknya karbon dioksida atau banyaknya CO2 yang dihasilkan oleh manusia itu dengan cara CO2 itu adalah makanan atau nutrisi yang sangat penting untuk kehidupan atau tumbuh kembang dari tumbuhan, vegetasi, pertumbuhan tanaman. Artinya apa? Peningkatan kadar CO2 di bumi itu akan mendorong pertumbuhan tanaman. Jadi tingkat pertumbuhan tanaman itu akan lebih cepat apabila ada CO2 yang banyak. Dengan peningkatan pertumbuhan tanaman yang lebih cepat itu akan mengakibatkan peningkatan kesejukan atau menurunkan suhu bumi, gitu ya. Jadi seperti itulah alam melakukan keseimbangan. Dan satu lagi sebetulnya kontribusi yang jauh lebih penting daripada CO2 ya, daripada jumlah CO2 yang sudah kita bisa koreksi itu ya, karena CO2 yang banyak akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang banyak, di mana tanaman itu akan menghasilkan oksigen yang membuat suhu tubuh bumi ya, suhu bumi akan mendingin gitu kan. Satu lagi adalah bahwa sebetulnya yang membuat bumi itu memanas adalah tingkat insulasi matahari ya. Jadi bagaimana radiasi matahari atau sinar matahari itu bisa diterima oleh permukaan bumi. Itu yang sebetulnya menjadi kontributor terkuat atau kontributor paling tinggi dari apakah bumi itu memanas atau mendingin. Jadi ditentukan oleh banyaknya insulasi matahari yang terjadi di bumi yang bisa diserap oleh bumi, dan permukaan bumi itu tidak semuanya itu memiliki insulasi matahari yang sama. Dan itu kembali lagi, itu hukum alam akan bekerja, yaitu hukum keseimbangan, hukum kesetimbangan. Jadi di mana intensitas matahari ya, insulasi matahari itu tinggi, maka ada tempat di mana insulasi matahari itu rendah, begitu kan ya. Jadi seperti itulah, dan kemudian akan menghasilkan suatu distribusi yang merata terhadap seluruh permukaan bumi. Jadi seperti itulah sesungguhnya bagaimana alam itu mampu untuk menjaga dirinya sendiri, dan kita tidak usah terlalu khawatir akan hal itu. Nah, apakah yang ketiga, industri yang masif, kemudian pembabatan hutan yang masif itu jadi boleh kita biarkan? Ya tentu saja tidak ya. Jadi balansnya bagaimana? Semakin banyak industri, maka industri itu harus bertanggung jawab untuk semakin menanam banyak pohon, banyak membuat hutan gitu. Jadi industri kemudian di kawasan di sekitar industri itu dia bertanggung jawab atau berkewajiban untuk membuat hutan-hutan gitu. Nah dengan itu maka nanti zat-zat atau gas-gas yang beracun yang menimbulkan polusi dan yang berpotensi untuk membuat efek rumah kaca itu akan bisa diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang ditanam di sekitar industri tersebut. Berikutnya juga ya bisa dengan cara mengurangi secara signifikan kebutuhan atau penggunaan bahan bakar fosil ya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi sebetulnya karena bahan bakar fosil itu bahan bakar bumi, BBM, bahan bakar bumi ya, BBM, bahan bakar minyak ya yang terbuat dari fosil itu digunakan hampir tanpa batas ya.
Itu yang memang mengakibatkan industri juga gegabah dalam menggunakan bahan bakar fosilnya, dan itu juga yang harus dilakukan pengaturan atau regulasi. Dan yang menjadi usul saya adalah setiap ada industri yang berpotensi untuk mengeluarkan gas-gas yang akan mengakibatkan efek rumah kaca itu timbul, maka industri itu bertanggung jawab untuk menanam banyak vegetasi yang ada di sekitar kawasan industri tersebut. Bahwa alam itu memiliki keseimbangannya sendiri. Pertama, dari isu terkait dengan global climate change, dengan global warming, yang menjadi sebab utama adalah banyaknya jumlah manusia yang ada di bumi sekarang di abad 21 ini, yang berjumlah 8 miliar, itu memberi kontribusi terhadap banyaknya CO2, karbon dioksida yang ada di bumi, dan itulah yang kemudian menjadi kontributor utama dalam terjadinya pemanasan global warming. Kemudian yang kedua adalah hewan ternak. Selain hewan ternak itu menghasilkan CO2, hewan ternak itu juga menghasilkan gas metana dari kotorannya mereka, dan itu yang memberikan kontribusi yang kedua dalam terjadinya global warming. Seperti itu. Selain itu yang ketiga adalah industri. Jadi industri-industri yang banyak menggunakan bahan bakar fosil itu yang kemudian menghasilkan sebaran dari banyak gas-gas yang kemudian mengakibatkan terjadinya lapisan ozon yang berlubang dan terjadinya efek rumah kaca. Kemudian yang ketiga itu adalah pembabatan hutan ya. Jadi pembabatan hutan itu yang membuat hutan tidak mampu berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam, sehingga itulah yang kemudian menghasilkan efek pemanasan global ya. Terhadap keempat hal yang dikemukakan oleh para pro global warming ini saya setuju, terutama pada pendapat yang ketiga dan keempat. Jadi memang banyak industri yang tidak ramah lingkungan, yang terlalu memberikan beban bagi bumi dalam bentuk intoksikasi gas-gas yang mengakibatkan lapisan ozon di atas permukaan bumi itu memang berlubang, dan itu memang kenyataan gitu ya. Kenyataannya seperti itu, maka ya perlu dipikirkan bagaimana industri itu bisa di-guidance ya secara global untuk menciptakan suatu situasi di mana industri tidak menjadi beban, sehingga ada balance lah seperti itu, dan itu sangat mungkin untuk dilakukan bersama dengan alam ya. Jadi tidak serta-merta industri diperbolehkan untuk mengeluarkan gas-gas yang beracun yang kemudian akan melubangi ozon ataupun kemudian menghasilkan efek rumah kaca, tetapi ada mekanisme-mekanisme atau metode-metode bersama dengan alam yang bisa digunakan untuk membalans keadaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pembabatan hutan. Betul, memang terjadi pembabatan hutan di mana-mana. Dan ini memang juga dipertanyakan juga ya, sebab tidak ada pihak luar Indonesia yang komplain ya, terutama terhadap yang pro global warming, yang pro global climate change ini, terhadap gagasan pemerintah Indonesia saat ini untuk menjadikan kawasan Kalimantan Timur itu sebagai ibu kota baru. Dan itu kan jelas akan memberikan dampak dalam bentuk semakin banyak hutan-hutan di Kalimantan yang akan terbabat kan, dengan konsekuensi dari pembangunan kota yang nanti akan menjadi yang digagas akan menjadi ibu kota ultra modern dan seterusnya. Itu akan membawa dampak. Fakta berikutnya, sekarang ini kita lihat ya, Arab Green. Jadi daerah Arab Saudi dan sekitarnya sekarang ini tendensinya cenderung menghijau. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, ini salah satu bukti alam memiliki kesetimbangannya sendiri, dimana kalau ada jumlah CO2 itu meningkat, maka disitulah terjadi peningkatan pertumbuhan dari tanaman. Dan tidak selalu bahwa ketika di suatu kawasan itu banyak CO2-nya, maka di kawasan itulah juga banyak tanaman yang tumbuh begitu ya. Karena bisa saja CO2 yang dihasilkan oleh manusia dan hewan ternak itu kemudian akan dibawa oleh angin, dan hasilnya ada tanaman-tanaman yang tumbuh di kawasan yang lain, seperti yang terjadi pada situasi Arab Green sekarang ini. Jadi itulah bagaimana cara mekanisme alam itu menjaga diri mereka dan memberikan perlindungan dan situasi yang kondusif bagi manusia yang ada di bumi.